Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sandonyo. Dan malam hari ini kita malam minggu buat teman-teman di Bandung Enterprise. Dan terima kasih yang sudah gabung. Dan mohon maaf terlambat 12 menit. Oke, tapi kita bisa mulai. Dan sekali lagi di Bandung Enterprise kita tidak membatasi siapapun yang gabung ya. Siapapun dari kalian, dari agent manapun, ketika teman-teman punya persoalan, kemudian punya permasalahan, punya sesuatu yang katanya nanya agent A, agent B, nggak bisa ada yang membantu, silakan hadir di sini, silakan komen, dan juga silakan ibaratnya klik kalau punya channel, punya Zoom-nya, boleh bergabung dan ajukan pertanyaan. Kalau seandainya selesai pertanyaan mau keluar juga nggak ada masalah. Jadi terima kasih Mbak Eda Ruslaini, Mbak Dini Gambor, dan 8 orang teman-teman, Mbak Heni Dwi. Jadi persoalan-persoalan kalian, masalah-masalah kalian boleh. Ya Mbak Ajeng Aris, terima kasih. Mbak Ikhlaskan diriku Yunlong, terima kasih. Yes, pokoknya yang hadir semuanya. Akhirnya Miss, ya kita tunggu aja Miss Yuni mungkin lagi bersenda gurau atau lagi in the hoy sama Pak Toninya, nggak ada masalah. Jadi teman-teman segalanya semuanya yang ada di Hongkong ataupun di Indonesia dimanapun kalian berada, terima kasih, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya langsung aja ajukan pertanyaan. Kalau memang teman-teman mau ikut bergabung di Zoom, saya akan kopikan linknya, nggak menjadi soal, nggak ada masalah siapapun yang mencoba bergabung, karena di kali ini sebenarnya kami juga kepingin juga ngajak ngobrol kepada teman-teman semuanya. Artinya kita tidak membatasi siapapun yang ikut bergabung di Zoom. Siapapun, dari agent manapun, dari makhluk manapun, mau setan mau demit, kalau punya aplikasi Zoom dan bisa bergabung, monggo. Jadi seperti itu ceritanya. Ya Mbak Mini Pesek, Mbak Amsai Tamtam, Mbak Winnie, Mbak Neng Komariah, Mbak Catur, Mbak Heni, saya masih bisa sapa-sapa di depan ya. Sekali lagi saya bisa sapa-sapa di bagian depan kalau nanti sudah membahas topik masalah yang penting. Jadi mohon maaf kalau tidak sebut namanya satu-satu, karena ini masih di bagian depan, jadi kita masih cuma hadir. Oke, sekali lagi aku banyak pertanyaan ya. Dari kemarin saya ingin membahas tentang pertanyaan. Sekali lagi istilah calling visa ya. Jadi calling visa dan ABCD semuanya itu kan selalu banyak ditanyakan. Nah ini Miss Yuni sudah nampil, sudah hadir. Selamat datang Miss Yuni, selamat malam. Selamat malam. Nah langsung ada pertanyaan Miss. Sudah Gimana, ready? gimana? Sudah Oke, ready? nggak apa-apa, bisa. Dari Mbak Dewi Aryani Sandi. Jadi dia bertanya, malam Mas Andro mau tanya gimana soal majikan yang memotong gaji kita. Wah, majikan memotong gaji loh Miss. Ngaweri. Nggak tahu apa perkaranya, pokoknya memotong gaji ini gimana. Mungkin, Oke, tergantung dari apa yang kesalahan. Barusan ada kayaknya juga telepon saya nah, bertengkar dengan pemotongan gaji. Cuman saya kan lagi makan, jadi saya bilang, jangan telepon ya Mbak ya. Sebentar lagi saya mau live, jadi pertanyaan di live aja. Soalnya saya masih makan. siap, siap. Oke, oke. Pertanyaannya majikan memotong pasti ada alasan. Yes. Dan dalam peraturan Labor Department dikatakan bahwa jika dipotong dalam jangka waktu 1 bulan, tidak lebih dari 300, itu masih sah. Apapun itu kesalahannya. Tapi kalau kesalahannya tiap hari, tiap bulan dipotong, ya kalian harus introspeksi diri. Ada apa yang salah, di mana salahnya. Jadi sebenarnya saya tidak akan mendengarkan satu belah pihak saja. Saya selalu bilang saya tidak akan mendengarkan satu belah pihak aja. Saya akan mendengarkan dua. Sekarang Mas, nggak ada apa, nggak ada badai, nggak ada angin, tiba-tiba dipotong kan nggak mungkin juga. Yes. Jadi itu sebenarnya saya tidak tahu karena saya cuma mendengar dari CC-nya saja. Jadi saya cuma bilang boleh dipotong 300. Tapi kalau CC-nya saya tidak tahu apakah orang yang sama, langsung terjadi pertengkaran. Ini loh ya Mas Andro yang saya sayangkan, saat terjadi sesuatu itu bukan emosi. Karena kemarahan, kepahitan itu akan menimbulkan masalah lain. Kan saya selalu berkata bahwa siapa sih yang nggak dapat masalah? Apakah Miss Uni tidak ada masalah? Ada.
Cuman cara penanganannya, apakah hari ini gerudak-geruduk gepui langsung selesai? Tidak kan? Siap. Kita masih ada masalah lain. Jadi sebenarnya saat kita ditimpa masalah, bukan pertengkaran yang kita pilih. Tapi di mana sih salahnya? Jadi kalau kita mau menang sendiri dan masalah gini Mas Andro, kebanyakan dari kita, saya dan Anda, itu selalu bilang kalau saya sama Mas Andro bertengkar, saya tidak akan bilang bahwa saya salah. Karena tidak ada orang yang mau mengakui kesalahannya. Jadi saat saya bertengkar sama kamu, masalahnya oke tentang YouTube lah. Uangnya harusnya dibagi 5 apa dibagi 7. Padahal dari persetujuan kita bahwa itu seperti itu, saya sebagai editor saya menerima seperti ini. Karena uangnya banyak, kenapa Sandro banyak, aku sedikit. Dalam cerita, saat aku cerita sama suamiku itu tidak akan bilang perjanjian awal Mas Sandro. Jadi aku akan bilang lihatan yang kerja loh, aku kenapa Sandro yang ambil uang. Paham nggak maksudku? Jadi orang tidak akan cerita sepenuhnya. Karena itu yang tahu hanya kamu. Ingat, saat kamu menceritakan kejelekan orang lain, jangan lupa ceritakan kejelekanmu juga. Jadi biar orang lain juga menilai. Kalau kamu meminta orang lain mengatakan salah dan benar, kalau suamimu pasti mengatakan benar, tapi istrimu akan mengatakan benar, Mas Sandro. Kamu itu benar, tapi menurut Tony aku yang benar. Jadi pertengkaran semakin melebar. Sekali lagi saya selalu bilang sama mbaknya, ada masalah, bukan pertengkaran. Diselesaikan masalahnya di mana. Dan ini terjadi sama dengan mbaknya itu. Kemarin anak saya ikut saya udah 12 tahun Mas Sandro. Saya tidak tahu, majikannya tidak pernah komplain, nanya aja selalu komplain. Akhirnya anaknya memutuskan untuk pulang Indonesia. Sekali lagi saya selalu memberatkan pada Cece. Saat Cece-nya bilang ngebreak dan jangan bilang majikan, aku pun tutup mulut diem. 1000 bahasa. Majikannya telepon aku, nanya aku, Yuni aku mau cari pembantu lagi. Dan aku bilang, hah? Kenapa? Ada apa? Padahal aku udah tahu semua ceritanya. Oh, karena si pembantuku mau pulang Indonesia. Oke, pulang Indonesia. So, dia bilang, karena dia mau pulang Indonesia, dia cari pembantu lagi. Dan kemarin tiba-tiba pembantunya hari Minggu kemarin Mas Sandro datang dan cerita seperti itu. Dan aku bilang, Dok, nggak sayang dah kamu pulang Indonesia. Coba dikomunikasi lagi, dikondisikan lagi. Karena kalau aku yang ngomong, itu beda sama kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong dan tidak paham, itu aku bisa. Paham nggak Mas Sandro? Jadi pertama itu komunikasi kamu dulu. Kalau kamu aja nggak buka omongan, terus saya ngomong, kan lancang Mas Sandro. Dan ternyata Mas Sandro, masalah terselesaikan. Nggak jadi pulang, nggak jadi ngebreak, nggak jadi interminute. Tapi majikannya udah ambil pembantu baru dari saya. Nah, kasihan siapa sekarang? Kasihan pembantu baru. Oke. Sama seperti tadi Renew Mas Sandro. Sebenarnya itu cuma salah paham sedikit yang menjadi besar. Karena apa? Komunikasi kurang. Oke. Fokusnya komunikasi kurang. Jadi ya, jangan kita lebarkan. Tak simpulin bahwa pertanyaan sampean masih absurd, Mbak. Jadi Miss Yuni tidak akan bisa menjawab tepat ketika duduk persoalannya itu kenapa. Nah, kalau sampean mau silakan datang ke Bandung ngobrol, itu lebih enak. Tapi kalau pertanyaan ya udah kita mencoba menjawab seperti persepsi kami sekali lagi, ya kan? Betul. Persepsi kita bahwa ketika sampean dipotong itu masalahnya apa, seperti apa. Miss Yuni butuh konfirmasi dari kedua belah pihak. Itu memang pasti, saya tahu itu. Jadi majikannya akan ditanya, anaknya ditanya dulu. Tapi ketika prosedurnya kan kalau sama Miss Yuni, kalau dia komplain, oke, tak tampung komplainanmu. Tapi aku mau ngomong sama majikanmu, nanti yang terjadi A, terjadi B, terjadi C, kamu siap nggak? Kalau kamu siap, saya gas. Kalau nggak siap, ya tunggu dulu. Kan kayak gitu toh. Itu kan prosedurnya Miss Yuni kan. Betul. Kita patenkan tuh prosedur. Jadi kan sebelum benar-benar diklarifikasi, mbaknya harus posisinya siap. Karena kerugian tidak pada kita kan, kerugian pada teman-teman kan. Sekali lagi. Nah, kita hanya mencoba menjadi di tengah. Menjadi sesuatu yang dimana yang satu biar baik, yang satu biar baik. Tapi kembali lagi penangkapan majikan itu tidak bisa kita kendalikan karena kita hanya berusaha menyampaikan apa yang menjadi harapannya dari CC-nya kan seperti itu. Kalau harapannya CC-nya dengan majikan sudah nggak klop ya sudah selesaikan, ngapain dilanjutin kan,
Nanti prosesnya seperti itu. Oke, itu Mbak Dewi Aryani ya. Sekali lagi kami lebih pingin spesifik persoalannya apa biar bisa menjawabnya. Terima kasih semua yang sudah hadir dan pertanyaan sudah mulai ada. Nah, ini ada Mbak Naura ada. Miss, kalau ada majikan area kos BB sekitar finish bulan 10, makasih. Mbak Naura Aida, silakan datang ke kantor, silakan setor data, ngobrol, dan kasih note bahwa majikan di kos BB. Enggak. Jadi seperti itu prosedurnya. Boleh samain komen, saya jawab. Jadi kalau dan kayak ngomong disuruh Miss Yuni. Jadi aku setidaknya ada rekodnya Mas Sandro. dan jangan ngomong disuruh Miss Yuni. Lah iya. Kenapa kalau enggak ntar Miss Ya. nggak tahu. Dia nyarinya nyari kamu. Iya. Jadi oke. Jadi ngomongnya jadi sama Miss Yuni sekali lagi kalau ada permintaan area kos BB ini luar biasa. Anak sekarang majikannya milih ya nggak apa-apa, boleh pilih agent macam-macam silakan nggak ada masalah. Tapi kalau mempercayakan pada Bandung silakan ke Miss Yuni ngomong dan dikasih note kos BB. Nanti kalau di list ternyata ada yang di kos BB ya dikasihkan sampean. Karena ini area dan lokasi ya. Mau jaga anak, mau jaga mbah, mau jaga apapun nggak ada masalah. Yang penting areanya kos BB. Kok ketoknya ada ono apa nang ngene kos BB kok selalu bikin cidik kos BB. Kan isu-isu kongkon kudu tangi jam 5 ini beber kloso gitu. Ada tugas gitu. Oke, selamat malam mingguan dan ABCD ini Mbak Jembatan Merah. Saya fokus ke pertanyaannya teman-teman. Aku mau notice, kepingin ganti agent Bandung. Apa diterima? Mohon maaf. Ya silakan datang aja Mbak. Cuman sekali lagi pikirkan bahwa kalau sampean mau notice resikonya segala sesuatunya bagaimanapun. Kalau masalah nampung mah kita nampung aja, nampung data itu ya senang aja kan. Jadi nggak menjadi persoalan. Monggo silahkan gabung. Tidak ada persyaratan apapun ya silahkan datang. Datang ke kantor aja ngobrol boleh kan Bis Yuni? Jadi, Boleh. bawa kopi juga oke kan? Jadi seperti itu Mbak, ikhlaskan diriku monggo, nggak ada masalah. Taipo hadir, Mbak mau Jeripo Taiwai, Kuntong, Jungwan, Mbak Yuni, Mbak Rizka, selamat malam Miss Yuni, Mas Andro, assalamualaikum. Oke, kita cari yang pertanyaan ya, salam santun semuanya. Oke, luar biasa ya, nggak ada pertanyaan berarti semuanya pada aman. Nah ini dibalas lagi, dipotong 1000. Ini bedanya orang Miss. Ini temanku baru datang juga komunikasi belum lancar. Jadi setiap dia ngelakuin salah, misal lupa naruh kunci, kembali ke tempat terus menutup botol, kurang rapat. Jadi selama 1 bulan ada berapa kesalahan diakumulasi dan jadi satu kemarin gaji pertama dia kena potong 1000. Jadi ini ku cuma nanya. Kalau ini ya jelas. Ayo pecoan, ayo gasaan kan. Ngeri loh Miss. Naruh kunci. Ya, naruh kunci, nutup botol, nggak rapet, dan 1 bulan salahnya dia dihitung, kemudian dipotong 1000. Nah ini yang tertera di tulisan. Jadi gitu, Miss. Mungkin bisa. Saya rasa ini kembali lagi tanggung jawabnya agent. Kalau di atas 300 itu kembali lagi di agent ya. Karena sewaktu kalau saya pribadi menangani majikan, saya selalu clearkan ya bahwa seorang pembantu hanya boleh dipotong tidak lebih dari 300. Itu menurut peraturan. Jadi kalau majikannya maksa mentok, saya selalu bilang, ayo aku, kamu dan Cece ke labor. Oh iya. Dan saya ada bukunya. Kalau kamu tidak percaya silakan baca, dan kalau masih tidak percaya, ayo datang bareng. Mau yang di mana? Tai Kusing atau mau yang di Jingwan? Karena saya dua-duanya pernah melanglang buana ke kedua tempat. Iya, betul. Ya, jadi yang belum di New Territory ya. Yang New Territory kan belum. Belum. Satin. Saya berharap orang Satin baik-baik ya, karena saya tinggal di sini. Jadi gitu ya. Kalau ini sudah berarti agennya yang harus mengkondisikan. Ini harus diajak padu ini ya. Betul. Jadi sebenarnya ini Mas Andro, saya ada satu pengalaman hampir sama dengan seperti ini, anak saya sendiri. Nah, ini kejadiannya aneh, karena saya mengatakan sama majikan, ini adalah peraturan labor, tapi ternyata ini Mbak komunikasi yang benar. Kenapa? Kalau saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mbaknya itu ya, yang tanya itu ya, ini pengalaman saya. Majikan nih motong, karena apa? Dia mecahin piringnya LV itu Mas. Oh, Louis Vuitton ya? Iya, betul.
Jadi Louis Vuitton itu harganya 12.000 ya, cuman ada 6. Nah pecah siji, kan nggak mungkin limit edition ada satu saja. Dan majikannya mati-matian minta ganti. Dan ada rekamannya Mas Sandro, suatu saat aku akan masih akan upload, di mana majikannya mati-matian minta tetap 3.000. Jadi dibagi 6. Terus aku bilang, udah tahu pembantu standarnya 300, kamu keluarin LV. Kenapa kamu nggak keluarin semua barang-barang mewahmu, suruh cecemu nyuci sekalian, biar pecah semua? Dia 2 tahun kerja sama kamu pun nggak akan selesai urusannya. Nah, tapi Mas Sandro, saya bela mati-matian, mbaknya ngomong apa? Nggak apa-apa, Ceh. Saya yang salah. Jadi cecenya nanda tangani, Mas Sandro. Saya yang teriak-teriak, dia yang nanda tangani. Terus aku kudu piye? Ini terjadi? Terjadi pada saya sendiri. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. 4 bulan yang lalu. Maksud saya adalah komunikasi yang benar. Ini satu tako ojo ngengkel, Mbak. Setelah saya klarifikasi majikannya bengok-bengok, aku bilang bengok-bengok. Tapi itu peraturan. Kalau kamu ingin pakai barang mewah, jangan dikeluarin saat pembantumu bekerja. Saat pembantumu libur, keluarkan semua dan foto taruh di media sosial. Biar semua orang tahu bahwa semua barang mewah. Tapi barang mewah yang cuman bentek saiti, Mas Sandro, masa ya 3.000. Jadi tapi masalahnya aku mempertahankan cecenya enggak gitu loh, Mas Sandro. Oke, siap. Jadi artinya tugas agent adalah tidak hanya dari sisi ngijoli, tapi kamu juga harus so pinter gitu loh, bahwa kamu kalau punya barang sesuatu ya jangan, kalau nggak pingin pecah, nggak pingin bermasalah, ya awakmu kudu roh dele nang ndi dan kamu tinggal dengan siapa, kan ngono kan ceritane. Lah kalau ya ini nih yang keren. Ini teman-teman camkan ya, ini Miss Yuni yang ngomong ya kan. Jadi sampai sebegitunya jalan berpikir kita untuk ngomong dengan majikan kalau kalian nggak berani ngomong. Nah oke, Mbak Dewi Aryani, kalau sudah segini, ini komunikasi sama agent. Kalau ternyata agentnya enggak dan sampean ada buktinya, pembicaraan apa, bahkan dia memotong dan gajinya ada slipnya cuman 3.630 ibaratnya, ayo ini bisa bermain, ini bisa diajar ini. Menurut aku di labor sampean nggak ke Miss Juni pun ke organisasi, kalau memang sampean bawa bukti, sampean diajarin. Bisa ini majikan-majikan model kayak gini nih, yo buat aku perlu dibahas. Ya aku nggak mau ngomporin sih, tapi motongnya sampai 1.000 ngaturannya itu tidak lebih dari 300 dolar sampai segitu loh. Ada aturannya di labor. Oke, nanti japri lah, nanti telepon-teleponan sendiri atau kita bikin konten sendiri, kita naikkan pakai bahasa Kantonis juga bisa lah. Jadi biar masuk ke grup majikan, ben majikannya rodok pinter, ya jelas barang-barang dipamerno. Oke, begitu jawabannya ya Mbak Dwi Aryani. Kita agak bersingkat aja, nanti kalau kurang jelas silahkan komen lagi di bawah, nggak ada masalah. Terima kasih semua yang datang seret sampai bawah. Saya hanya baca yang komenan, yang bertanya ya kan. Tempatku susah sinyal, terus nggak bisa ngikut, apalagi bertanya. Terus aku kudu piye Mbak Astri Astronot? Aku sudah buka Zoom, aku sudah buka live. Kalau sampean masih alasan, ampun gitu. Jadi teman-teman please deh, kami meluangkan waktu buat teman-teman, ingin memberikan yang terbaik dari kami gitu loh. CC-nya aja yang terlalu pasrah, padahal udah diusahain menurut aturan labor. Wah ini dibela Miss Yuni dibela. Loh pertanyaannya sepi Mister. Pertanyaannya sepi, teman-teman pinter. Kalau kalian dicurhati sama teman kalian masalah, suruh Sabtu datang ke sini gitu loh. Suruh tanya, ini pertanyaannya sudah sepi. Miss Yuni istimewa loh. Berarti kontenmu semuanya sudah membuat mereka jadi pinter-pinter loh. Aku nggak ikut-ikut loh. Jadi udah nggak ada yang butuh pertanyaan di situ ya. Berarti kan udah pinter-pinter, dari nonton kontenmu mereka lebih cerdas, mereka lebih ngerti kan. Kan kita sebenarnya bikin konten ini kan bagi mereka yang tidak puas. Betul. Tidak puas terhadap bentuk pertanyaannya, atau mungkin gak sempat nelpon Miss Yuni, kita buka lagi di sini kan. Jadi seperti itu, karena saya nggak akan mau taruh di hari Minggu. Apapun kalau ditaruh di hari Minggu sepi. Betul. Jadi, betul. Ya, makanya saya taruh di malam Minggu gitu. Kalau bisa di hari biasa. Oh ya, silakan bertanya ya. Siapapun teman-teman, siapapun yang bertanya, jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada agent yang mau membantu jawaban-jawaban atau persoalan kalian. Kami sangat terbuka. Silahkan. Oke.
Belum ada yang sudah datang. Terima kasih. Mau tanya, Mbak Senja Malam, langsung diutarakan aja pertanyaannya, Mbak. Nggak usah mau nanya, karena kita lagi nunggu pertanyaan. Mbak Senja Malam. Keren ya. Jadi terjadi seperti itu ya, Miss. Jadi kita sudah perang. Kelihatannya aku mendengar ceritamu kayak gitu tuh nggak sekali loh. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi mungkin di depan kamu mesti disclaimer, Miss. Eh, Gimana? Disclaimer begini, Mbak. Kalau kamu sudah tak belain, apakah kamu di tengah nanti akan bleset? Kalau bleset, mending aku nggak usah maju. Tapi ya, Enggak, tapi sebenarnya nggak boleh sih kan. Artinya kita menyamakan semuanya kan, itu sebenarnya nggak boleh. iya betul. Jadi Nah, saya oke. tidak, saya cuman menolong selebihnya. Kalau dia pun nyaplok aku balik kan nggak ada masalah, Mas Andro. Kalau dia masih bisa, karena sekali lagi ini terjadi hari ini juga ya. Saya bela-belain juga, saya tetap kegigit gitu. Tapi saya rasa saya tidak akan pernah berhenti untuk membantu orang lain, walaupun saya sering membantu orang dan saya dipukul balik. Saya tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Hmm. Karena tujuan saya selalu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan saya KTP Hong Kong, di mana tujuan saya adalah untuk membantu para cece yang kurang diperhatikan oleh orang-orang yang punya KTP Hong Kong. Jadi saya akan pegang kata-kata saya ini, Mas Andrew. Jadi saya akan memegang. Kenapa sih saya gemes banget sama staff agent itu? Karena kejadiannya mungkin yang saya tidak pernah cerita ya. Dulu saya masih belum kerja di agent, di mana saya ada kerja di restoran waktu itu. Jadi saya itu melihat staff agent itu bawa kertas, Mas Andrew. Itu cuman gini lah. Kayak ngina banget sama Cece gitu. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, seandainya aku nggak usah keluar masuk Hong Kong, aku punya KTP, aku akan bekerja untuk membantu mereka mentranslatekan atau membantu cece-cece yang jadi pembantu. Dan Tuhan dengar doa saya, dan saya harap saya tetap amanah dengan apa yang saya doakan itu aja. Jadi saya tidak akan pernah berhenti, saya tidak akan pernah capek untuk membantu. Walaupun pada akhirnya saya tetap ada yang tidak suka. Itu tidak ada masalah bagi saya. Saya akan tetap pada prinsip saya. Siap, siap. Wis wacananmu wis abot wis dhuwur iki ketoke. Tidak juga, karena ini misi saya dari dulu. Oke, oke. Saya tidak pernah berhenti. Cuman bedanya dulu saya membantu dengan emosi, tapi sekarang saya tidak akan melakukan lagi. Siap, siap, siap. Minggu buka jam berapa, C? Jam 11 ya? Betul, betul. Minggu buka jam 11, Mbak Elma Ayu. Yes. Kalau kita cuti tahunan, ini Mbak Senja Malam, pas balik ke Hong Kong itu kan ada karantina 7 hari. Apakah itu dipotong hari liburku atau gimana? Nah, ini waktu balik ke Hong Kong. Dia mau cuti. Gimana, Miss? Penjelasannya. Gimana pertanyaannya? Kalau kita cuti tahunan, jadi cuti tahunan, dia cuti ke Indonesia nih, cuti tahunan. Terus balik ke Hong Kong. Kan ada karantina. Apakah hari itu potong hari libur atau gimana? Itu kan perjanjian kamu sama majikan, Mbak. Yes, aku mau ngomong kayak gitu tadi itu sebenarnya. Jadi itu tinggal sampai nego sama majikan, Mbak. Ya, sampai nego. Maunya majikan gimana, maunya sampean gimana, dicocokin, dinegosiasi, dikomunikasikan, selesai. Oke, gitu. Mbak Senja dalam Maya. Oke. Mau tanya Mas, long service itu majikan wajib ngasih apa enggak, Thomas? Soalnya agentku bilang semuanya tergantung majikan. Jadi sekali lagi ini pertanyaan yang selalu ada, tapi saya akan jawab. Saya akan jawab dulu, Miss. Nah, mudah-mudahan Miss Yuni nggak perlu jawab. Jadi long service, Mbak, long service itu wajib diberikan. Aku soalnya tadi baru baca lagi ya. Wajib diberikan kalau yang pertama, majikan sampean sudah tidak membutuhkan sampean lagi bekerja, atau pekerjaan yang pertama adalah pekerja sampean melebihi dari 5 tahun kerja. Satu atau 5 tahun itu sudah bisa dapat. Terus sampean tidak dibutuhkan lagi majikan untuk bekerja. Terus yang kedua, sampean sudah lanjut usia, tidak bisa dipekerjakan. Yang ketiga adalah sampean sakit, yang tidak kerja itu sudah 65 tahun dan tidak bisa bekerja lagi. Yang ketiga, sampean punya sakit. Ya kan? Kalau punya sakit, selama sakitnya itu dengan majikan itu dan lebih dari 5 tahun dan sampean sudah nggak bisa bekerja lagi, itu sampean wajib dapat long service. Jadi itu term and kondisinya. Kalau majikan sampean
term dan kondisinya seperti 4 itu tadi, sampean punya hak. Kalau bilang agent bila semuanya tergantung sama majikan, berarti agent sampean itu tidak mendudukkan persoalan, tidak memberikan informasi kepada sampean sesuatu yang seharusnya bisa sampean terima. Jadi ini saya baca buku lagi ya kan, tadi sempat aku buka buku lagi tentang masalah labor, bahwa dimana ketika kita itu mendapatkan hak kita long service yang pertama lebih dari 5 tahun, majikan tidak membutuhkan sampean punya penyakit yang memang tidak bisa dan tidak bisa bekerja lagi, dan sampean sudah di atas umur 65 tahun. Kalau sudah memenuhi term and kondisi tersebut, maka ataupun bisa jadi yang kayak gini nih, majikan sampean meninggal dan dia nggak butuh sampean lagi, dia wajib ngasih long service. Itu akan menjadi wajib karena dia nggak butuh. Tapi selama dia mau masih pakai sampean, tapi dengan tanda tangan yang sama. Kalau yang tanda tangan baik, dia masih butuh sampean. Yang tanda tangan yang baru, nah itu tetap harus wajib. Tapi kalau tanda tangan dengan nama yang berbeda, itu sebenarnya nggak bisa. Jadi harus nama yang sama. Maksudnya piye? Bae sing tanda tangan, bae meninggal lebih dari 5 tahun dapat. Walaupun dia butuh lagi yang tanda tangan anaknya. Tapi kalau bae sing tanda tangani anaknya terus bae meninggal. Ah ini Miss. Bae meninggal yang tanda tangan anaknya. Anaknya masih butuh. Kan nggak kena long service tuh. Nah, seperti itu. Aku mulai rodok pinter ini Miss. Jadi moco. Jadi seperti itu ya Mbak Aipit. Jadi ini jawaban hanya dari saya. Bis ini nggak perlu ngulangi lagi karena kalau ada yang ngulangi dia sebentar dia pasti bilang kayak gitu. Tak jelasin lagi karena dia nggak nyela, berarti itu jawabannya. Oke. Mbak ikhlaskan diriku mau nanya lagi. Mas Hendro dan Miss Yuni, aku mau notice kepingin ganti agent di Bandung. Apakah diterima? Udah Mbak silakan main. Kalau perlu sebelum notice sampean datang dulu. Perkaranya notice apa, bagaimana, ngobrol dulu. Barangkali dengan sampean main ke Bandung nggak jadi notice kan? Kan kita menyelamatkan. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil untung, ya notice saja masuk sama kita. Kan kayak gitu. Tapi kadang itu nggak terjadi kan. Kalau sama sini, kamu nggak sayang. Pertanyaannya kan mesti itu. Kurang saiti, kamu bisa nggak rendahkan hatimu? Kamu bisa nggak sabar? Padahal bukan kita agentnya. Majikan juga tidak dari kita. Luar biasa. Tak jawab aja, Miss. Kamu nggak usah ngomong banyak. Aku tahu tentang itu kan. Jadi begitu ya Mbak, ikhlaskan diriku. Tak ulangi lagi biar sampean memahami. Nggak apa-apa, aku nggak capek. Oke, Mbak Solehana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam minggu Mas Andro semoga sehat bahagia. Oh, terima kasih doanya Mbak. Mbak Solehana, doa yang baik akan kembali ke pengirimnya kebaikan yang berlipat ganda. Begitu doa saya buat sampean. Oke, selanjutnya adalah Mas Andro, saya cari kerja yang kerjanya nyaman, nggak makan hati. Tolong dibantu besok ya ke Jungwan. Semoga ada majikan yang cocok. Sebentar. Sebentar, pasti mau ngomong. Ya lanjutkan, Miss. Pingin pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang nyaman, nggak makan hati. Tolong dibantu besok saya ke Jungwan. Semoga ada majikan yang cocok katanya. Saya jawab ya. Manapun dan kapanpun tidak ada pekerjaan yang nyaman. Saya katakan ini. Kenapa? Kalau kamu mengharapkan pekerjaan yang nyaman, nikah sama orang Hongkong pun belum tentu punya kehidupan nyaman. Jadi tidak ada kehidupan nyaman. Kecuali sudah mata ini tidak bisa dipakai lagi dan kita cuma terbujur kaku, itu sudah nyaman. Jadi sekali lagi tidak ada yang nyaman, Mbak. Pekerjaan penuh tantangan. Apalagi minta gaji tinggi, resiko tinggi. Tidak ada kerja nyaman. Sekali lagi saya ngomong, walaupun saya menikah dengan orang Hongkong, punya KTP Hongkong, apakah saya nyaman? Tidak. Mas Andro, pulang Indonesia apakah nyaman? Tidak. Kita punya permasalahan di mana masalahnya itu mau dibesarin apa dikecilin. Wah, menarik. Benar nggak? Siap. Kalau semua menganggap masalah itu banyak masalah, Mas Andro. Akhir-akhir ini aku juga punya masalah. Karena ada staf baru yang masih belum penyesuaian, masih gesek sana, gesek sini. Ya, apakah saya suka? Saya tidak suka. Ya jangan curhat dong. Maksud saya adalah sama aja. Orang itu punya masalah.
tidak cuma di kalian gitu loh, bukan cuma aja di pekerjaan. Saya dan Anda punya masalah, tapi gimana sih kita menanggapinya? Jadi jangan menganggap sesuatu yang mudah itu tidak mungkin. Kalau selagi kamu masih hidup, itu kamu punya masalah. Dan ingat, saat kamu mendapat kenyamanan, masalah nyaman, maksudnya majikan baik, gaji tinggi, ingat, kita pasti ada sesuatu yang kurang. Saya pernah selalu cerita sama kalian, dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, Mbak. Kalau mertuamu bagus, suamimu bagus, anakmu bagus, kesehatan tidak bagus. Kesehatan bagus, semua bagus, semua bagus. Uang nggak ada. Itu sudah wajar, Mbak. Tidak ada yang suami ganteng, kaya, pengertian, mertua bagus, rumah punya. Tidak. Pasti ada kurangnya. Kalaupun punya uang besar, suami bagus, mertua bagus, rumah ada, uang ada, nggak punya anak, itu tetap ada masalah, Mbak. Jadi saya katakan, kalaupun kamu dapat pekerjaan tanpa masalah, jangan-jangan keluarga kita, jangan-jangan kita dimodusin orang. Jadi kita harus siap itu juga. Itu juga masalah loh. Jadi saya berdoa, bukan mengatakan masalah, cuman kita harus menanganinya, berjalan dengan itu. Itu aja Mas Andro. Oke, tak tambahin ya. Kalau sampean hidup pingin nyaman, syaratnya gampang sih. Rasa syukur yang ada dalam diri sampean bisa nggak dinaikin jadi 500% atau 1000%. Jadi dalam hidup, letak kenyamanan hidup itu kalau kita itu tahu rasanya bersyukur. Nah, kenapa orang yang hidupnya nyaman itu dari rasa bersyukur? Bersyukur punya mata bisa melihat, bersyukur punya hidung bisa menghirup, bersyukur punya mulut bisa makan. Kalau kita mau hitung berkat atau apa yang sudah diberikan ke kita, maka kita akan bersyukur. Di saat Anda bisa bersyukur, thankful namanya, melebihi dari kapasitas orang yang lain, maka di dunia ini tidak ada yang merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu karena kita selalu mengukur sesuatu yang ada di luar, bukan yang ada di dalam. Itu kalau dari saya. Dalam banget loh ini. Ini bukan pertanyaan, tapi ini ngajak mikir. Ini ngajak mikir loh, Miss. Nyaman loh. Gini Mas Andro, karena kita kebanyakan itu bersyukur kalau kita mendapatkan. Nah, di situ persoalannya. Kita tidak pernah bersyukur sebelum kita mendapatkan. Padahal kita bersyukur dulu baru bisa mendapatkan. Jadi kalau bersyukur dulu agar semuanya melimpah. Betul. Jadi jangan melimpah dulu baru bersyukur. Telat. Selesai. Jadi itu saya selalu katakan bahwa tidak ada yang sempurna. Makanya kita lebih baik bersyukur dulu. Nah, jadi kuncinya kan kalau mau nyaman syukur dulu. Banyakin syukurnya. Syukurnya itu dipalingin banyak. Rasa nyaman, rasa bahagia, rasa puas itu pasti akan muncul. Gimana mau dapat bahagia, puas, seneng kalau rasa syukur aja nggak ada? Karena kan ukurannya cuma disimpel di situ aja. Oke, Mbak Sarah Rahayu, mudah-mudahan besok dapat majikan yang bagus. Silakan datang ngobrol sama Miss Yuni. Oke. Mbak Arin Bahaga, terima kasih. Teman mau calling. Nah, ini lagi. Miss Yuni, temanku mau calling visa lewat Bandung, lewat PT mana? X Taiwan sama Hong Kong. Makasih, Miss. Mbak Bakul Cenil Geduk Lindri, silakan hubungi saya di 54791077. Wis, itu aja jawabannya. Temen sampean suruh nelpon saya, suruh WhatsApp saya. Selesai urusan. Yes, kita jawab langsung. Mbak Rosmiati, Mbak Elmayu lantai berapa? Alamat C, baru mau ke sana, mau nyari besok. Silakan, nanti tak inbox alamatnya di Jungwan Nanfung Plaza lantai 9. Blok Nanfung Center. Nanfung Center Blok 9, nanti sampean inbox atau WA saya inbox, nanti tak kasih jawabannya. Nanti tak share jawabannya. Kita tak coba fokus lagi. Baik, Mbak Ipit, Nyonya Bisman, baik, terima kasih Mas, sampun jelas. Wes, mantap Mbak Ipit. Mbak Ipit tadi tanya apa ya? Mbak Ipit, waduh, jawab balasan nangis. Oke, just Mbak Solehana mau nanya, kalau cari majikan dulu terus pulang ke Indonesia bisa nggak, Miss? Silakan datang ke Jungwan ya. Betul. Silakan datang, Mbak Solehana, silakan monggo datang ke Jungwan. Nanya sama Miss Yuni. Oke. Senja Dalam Maya. Keren Mas Andro. Apanya yang keren, Mbak? Ketek suren keren. Ya sudah, itu kan kita belajar. Sebelum buka kayak gini kita baca buku banyak, Mbak. Nek ngono gak iso ini mempersiapkan. Mau tanya Mas Andro?
Dan Miss Juni, maaf kalau kita finish terus mau lanjut kontrak, dapat apa saja? Yang wajib majikan kasih. Soalnya agentku ditanya diem aja ya karena nggak dapat bagian. Oke, oke tak jawab dulu ya Miss, nanti kalau kurang ditambah ya sambil aku belajar. Jadi yang wajib didapatkan adalah tiket sampean pulang. Jadi bukan uang tiket ya, tiket sampean pulang. Terus cuti tahunan boleh dirupakan dalam bentuk uang, boleh dalam hari, mengganti hari. Kemudian transport 100. Nah, terus gaji di bulan terakhir sampean finish walaupun terhitung harinya ya, Miss. Harinya dari visa. Nah, kalau misalnya sampean digaji tanggal 1, ternyata finishnya sampean tinggal 15, berarti dari tanggal 1 ke tanggal 15 itu dihitung gaji. Bukan 1 bulan kan, Miss? Jadi harinya hitungan selisihnya. Jadi seperti itu. 4 biji ya, Miss? Betul. Nah, seperti itu, Mbak Watina Azzaman. Wah, aku mulai menguasai pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nanti kalau kurang jelas lagi silahkan. Jadi tak jelasin, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tiket sampean pulang ke Indonesia. Uang transport 100. Tiket ini finish kontrak renew kan Mas Andro? Finish mau lanjut kontrak. Oh ya, renew. Berarti renew. Berarti dia dapat tiket pulang pergi. Oh ya, tiket pulang pergi. Jadi pulang balik lagi. Tiket ya. Kalau mau diganti uang lebih keren. Ya, tapi jumlahnya tidak, silakan dinegosiasikan. Jadi tiket bolak-balik itu seperti terus 3.000 sampai 4.000. Nah, itu kalau sampean finish ya, itu kalau 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun semuanya urusan selesaikan. Tunggakan selesaikan, atau ada long service atau apapun, sampean lebih baik perjanjian di depan, ngomong di depan. Jadi itu tadi ya yang saya sampaikan. Jadi tiket pulang pergi sampean mau renew kan, kemudian cuti tahunan mau diganti uang apa diganti hari, silahkan. Terus finish hari mendekati menjelang tanggal finish tinggal sisa berapa hari, itu dihitung gajinya per harinya. Seperti itu ya, Miss. Clear ya? Iya, betul. Dan ini saya tambahkan, Mas Sandro. Saya jadi ingat salah satu anak saya. Kan saya sudah nggak kerja agent hampir 5 tahun ya, Mas Sandro. Di mana anak saya ini, waktu itu saya masih belum bekerja di Bandung. Saya lempar anak ini ke agent lain. Dan otomatis saya tidak mengikuti. Dan dia renew lagi yang ketiga. Waktu saya masuk Bandung sini. Jadi waktu itu kan anak saya nanya, Miss Yuni, apakah saya dapat tiket yang tahun lalu belum selesai? Tapi kan masalahnya, walaupun saya nggak kerja di agent, ini anak sama majikan itu terus ikut saya, Mas Andro. Jadi kemanapun saya pergi itu ikut saya. Dan waktu itu saya telepon majikannya, kenapa di tahun kedua kamu nggak ngasih cecemu tiket dan uang liburan? Hah? Aku nanya agent-agent lain itu nggak ada, wo. Aku bilang itu ada, wo. Terus akhirnya dia bilang, Yuni, kenapa agent lain tidak mengatakan seperti yang kamu katakan? Jadi saya bilang, jadi kalau 1 orang mengatakan dan 10 orang tidak memberikan liburan, apakah aku yang 1 ini salah? Aku bilang gitu. Oh iya, enggak. Maksud aku, kasih aku buktinya. Jadi aku kasih surat dari labor seperti ini. Terus majikannya nanya, kenapa saudara-saudaraku, teman-temanku, pembantunya finish kontrak itu tidak ada yang dikasih seperti yang kamu minta? Agennya bilang tidak apa-apa. Kenapa kamu mempermasalahkan? Nah, di sini Mas Andro kadang-kadang saya rada-rada nggak enak, tahu nggak? Jadi banyak agent sebenarnya harusnya meluruskan gitu loh. Kita harusnya kompak gitu loh. Bahwa itu peraturan seperti ini, ya ayo ngomong bareng gitu loh. Jadi sebenarnya majikan ini udah nanya beberapa agent, Mas Andro. Dan jawabannya, tong mungkin, tong time, to. Jadi pura-pura nggak tahu aja, biarin aja dia nggak nanya kok. Nah, itu yang susah kan aku, cuma 1 orang yang jelasin, yang 10 tidak menjelaskan. Jadi sebenarnya itu memang benar yang dikatakan mbak-mbaknya, itu tergantung dari agennya. Jadi bukan tergantung dari majikan. Oke. Jadi kan di sini makanya si Kontreng bilang staff agent itu harus diberikan pelatihan. Ibaratnya kan ngomong kayak gitu, yaitu ngomongnya sama Hongkong punya dong, ada standarisasi staff yang membantu agent itu harus kayak gimana dong. Kalau kalian mau, makanya justru kalau kita nggak bisa melakukan itu, kita yang harus pinter, kan begitu, Miss? Betul. Jadi kita harus pinter, kita harus tahu duduk permasalahan kita sendiri. Dengan kita tahu, kita pinter dengan persoalan itu, kita sendiri sebenarnya ngomong juga bisa.
Karena peraturan di Betul. Hongkong kan jelas. Di catatan ada buku, mana sih buku ini? Tadi ada buku yang versi bahasa Inggris, ada juga versi bahasa Bahasa Kantonis. Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Kantonis ada. Cuman kadang-kadang kata anak-anak pada saat itu udah diberikan, ada petugasnya di bandara dari labor orang Indonesia itu pakai jas dan ngasih buku. Aku tahu ngerti. Tapi setelah itu sama agent, sama staff agent langsung diminta diambil. Ya jangan mau. Makanya ini memang harus kita kampanyekan untuk yang mau berangkat. Makanya aku nanti mudah-mudahan yang berangkat dari Indonesia tak wanti-wanti. Kalau ada buku simpan dan belajar. Kalau agent minta ABCD jangan dikasih. Ribut-ribut lah. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau anak-anak yang sekarang itu lebih tahu aturan Mas Sandro, karena sekali lagi waktu turun dari bandara dikasih buku, nggak mungkin dong agentnya ngambil, dia kan ke bandara langsung ke hotel. Dan apakah mereka Oh belajar ya, dulu harusnya. sama? Harusnya. Betul, harusnya anak yang sekarang itu lebih Lebih pintar. pinter karena bukunya Beda. dibaca. Betul, tapi masalahnya kan buat bantal. Ya wis, nggak apa-apa. Ya sudah, kita kampanye terus saja. Kita cari Betul. pahala yang banyak. Kita nggak minta dipuji orang, tapi kita minta pahala sama yang di atas. Betul. Minta sama orang nggak dikasih-kasih. Kalau ya oke, itu ya jawabannya dari Mbak Watina Azaman. Oke, kalau cari majikan dulu Mbak Zuraini Pujarto. Kalau cari majikan dulu terus pulang bisa nggak Ci? Silahkan datang ke kantor Jungwan Mbak. Mbak Zuraini Pujarto. Silahkan datang, silahkan tanyakan. Yes. Oke, Mbak ikhlaskan diriku. Makasih Mas Sandro udah dijawab pertanyaanku. Semoga selalu ya Mas dan Miss Yuni. Terima kasih Mbak atas doanya. Doa baik akan kembali lagi ke pengirimnya. Kebaikan yang berlipat ganda. Itu doa saya kembali buat sampean. Yes, masuk Mbak Yuni the best. Friend forever. Oh, dipuji Miss Yuni. Aku mana piye aku sing ngecace. Ini dominasi aku lo ngomong. Oke, aku padamu katanya Mbak Charlie rantau saja. Hati-hati lah, padamu ini malah cemburu loh, kok sebelahmu cemburu loh. Lah anak padamu padaku ini. Ya, sing sebelah wis ngerti artinya. Oh. Oke, malam Cece Yuni Repulse Bayes. Malam Miss Yuni kelihatan lebih cantik. Bersyukurlah dalam segala hal, apapun insya Allah kerja apapun pasti nyaman. Mbak Senja dalam Maya ikut membantu, terima kasih. Jangan risaukan sesuatu yang belum kamu miliki, namun risaukan sesuatu yang termiliki namun belum kamu syukuri. Cari punya, keren nih kata-katanya, kena tak guys status. Mak Ipit, Nyonya Bisman, terima kasih. Komen samain akan menjadi status saya berikutnya. keren. Mbak Siti Pesek, waalaikumsalam. Tunmun, ya cek. Ada nggak lowongan kerja suami istri untuk tahun depan finish? Suami istri. Berarti ini suami istri. Kelihatannya ini bisa kita ajak ngonten. Sebentar. Suaminya sudah ada di sini, istrinya sudah ada di sini atau masih di Indonesia? Kelihatannya sih di sini sih, suami istri ya. Suami istri untuk tahun depan finish. Tahun depan finish. Jadi mereka finish bareng tuh kelihatannya. Oke. Teti Herawati. Kita tandain. Ngonten ya. Belum ada ya Miss nanti. Nanti silakan hubungi aja ya. Kalau sudah mau deket finish. Mau deket-deket finish silakan lapor ke Miss Yuni ke kantornya, nggak tahu ke Jungwan apa ke Yulong. Nanti kita umumkan ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ajukan pertanyaan. Seperti agentku nggak pernah tanya kapan saya extend visa maupun ganti paspor. Nah, Mbak Maharin ini aja ini statement atau gimana? Ya sampean harus tanya Mbak, sampean harus lihat, sampean harus cek sendiri, sampean awasi, jangan mengandalkan agent. Agent itu nek kayak duitnya yo emoh kayak gitu, logika aja. Ya, gitu aja Mbak. Sebenarnya sama semua agent, semuanya sama. Staff agent yang membedakan kan staffnya. Semua agent sama. Yang membedakan ada staffnya. Ya kebetulan nemu staff agent yang kayak gini nih, yang saya ajak ngomong ini kan harapannya lumayan gitu loh karena sebentar Mas Sandro, itu yang namanya Eli siapa? Malam ayah siapa itu? Atau saya masih berlabel itu? Lu itu masih ke bawah, itu belum mana malam ayah di atas apa bawah? Bawah, aku nggak tahu kamu bacanya. Kan aku fokus pertanyaan Miss. Oh bukan, aku cuma nanya aja sih, ayah itu siapa? Itu kamu yang dipanggil ayah atau
aku masih punya label ayah gitu loh, paham nggak Iya, ya maksudnya? berarti orang yang kenal dirimu kok. Tenang saja, nanti ada waktunya saya baca. Ayo, tak tenang aja. Seperti agentku nggak pernah tanya kapan saya, ya cari sendiri. Oke, terima kasih Mas Andro dan Mbak Yuni yang baik hati, jawaban jelas banget. Semoga makin sukses. Terima kasih doanya. Jangan bilang saya baik hati, Mbak. Kita cuma berusaha untuk menjadi baik. Ya, mudah-mudahan doa sampean terkabul, saya jadi baik hati. Aslinya saya itu jahat loh, Mbak. Belum tahu jahatnya aja gitu. Oke, saya dulu masuk Hongkong belum dijemput majikan. Buku diminta agent Miss Yuni. Agent dulu jahat. Oh, bukan saya yang ngomong. Mbak Haryati Atmaja yang ngomong. Ya sudah. Mudah-mudahan sampean bisa memaafkan orang-orang yang jahat dan sampean hidupnya akan jauh lebih bahagia. Oke. Itu mah tugasmu bukan agent. Nah, ini komen piye? Itu mah tugasmu bukan agent. Bunga Bukan Brand. dia ngomenin temennya, ngomenin temennya. Oh ya, yang tadi ya. Ya Mm-mm. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetap kita baca kalau dia komen nulis. Koko, pokok ada uang semua beres. Ya, setuju Koko. Pokok ada uang beres. Kalau saya nggak masuk, Mbak. Nggak semuanya nilainya uang kalau buat saya loh ya. Cuman nek aku gak dibayar karo bosku lah, aku wis nyambut gawe tak keplain dasi kan rong dino ya. Piye telat ya, Miss. Curhat ya, curhat ya. Yo kan wae bayaran gak bayar tutuki kan aku wis tanggung jawab dan kewajiban dilakukan kok. Makasih jawabannya. Semoga Mas Andro dan Miss Yuni perjuangannya dan lelahnya ternilaikan ibadah oleh Allah karena selalu berjuang membela kita para. Waduh, ini ketinggian Mbak membela teman-teman. Sebenarnya saya tidak membela teman-teman, saya membela diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya untuk diri saya sendiri, tapi sarananya adalah teman-teman. Sarananya adalah manusia yang lain. Karena menurut saya hal yang paling tinggi tujuan hidup kita adalah bermanfaat buat manusia yang lain. Kayak apa ae pinter, sugih. Nek kanggo wong liya ra kanggo apa-apa kan. Itu aja. Kalau saya sih outward mindset namanya. Saya nggak berorientasi kepada diri saya sendiri, tapi saya berorientasi yang di luar, orang yang ada di luar sana. Karena saya menganggap saya punya kekuatan lebih untuk bisa memberikan itu, ya sudah saya berikan. Seperti itu. Mbak Eli aja sehat, sukses selalu ayah. Maaf mau panggil Miss Yuni kangelan. Oh, ya berarti dia kenal Eli AL ini jenenge omangel kan? Ya, dia kenal ini. Ayah, jadi dia di masa lalumu ini, Miss. Mbak Solehana, oke, terima kasih doanya ya. Pokoknya doa yang baik akan kembali ke pengirimnya kebaikan yang berlipat ganda. Aku paling suka sama Miss Yuni selalu bantu anak-anak ya. Bantu anak-anak. Malmingnya ditemani sama wong sing super glowa-glowe. Mbak Yuni dan Mas Andrew. Keren-keren. Gila, pertanyaan kosong loh, Miss. Oke, Miss Yuni mau cerita apa? Ada nggak? Ngomong aja. Oh, oke. Pesan apa? Sebenarnya saya cuma pingin berpesan buat mbak-mbaknya, like ngomong aja pelin-pelan. Gitu ya. Soalnya Nanti kenapa? Kadang-kadang aku ngegaspol ini pengalaman berkali-kali ya Mas Andro. Dimana aku selalu bilang aku udah mencoba nggak ngegas, tapi ternyata aku mendengar rintihan, tangisan, keluhan itu kadang-kadang aku nggak bisa menampung juga gitu. Sebenarnya rem cakraku udah pakem. bagus ya, tapi udah pakem sebenarnya. Tapi kadang-kadang masih jebol 14. gitu lah. Masih jelungup. Ya, Saking pakemnya jadi jelungup gitu. karena apa? Karena saya dengar itu keluh kesah dan saya tuh nggak remnya itu sebelum Mas Andro. Jadi saya merasa kadang-kadang saya selalu bilang sama mbak-mbaknya, Mbak, ini saya rekam dan kamu yakin apa dengan apa yang kamu katakan? Sama dengan orang ngambil bukan punyanya orang itu dipanggil mencuri atau pinjem Mas Andro? Ya mencuri dong, mengambil punyanya orang ya. Mengambil punyanya orang tanpa Ambil. izin. Tanpa Mengambil izin. punyanya orang tanpa izin. Mengambil atau mencuri? Pinjem Curi. atau mencuri? Curi. Oke. Tapi dia bilang bahwa dia pinjem. Nah, kan dia repot. Sementara kan majikan ngasih CCTV ke saya. Bukti ya. Bukti. Jadi saya tanya sama mbaknya, Mbak, selagi kamu cuma dituduh dan tidak ada bukti, sekali lagi, selagi kamu dituduh dan tidak ada bukti, saya berani ngegaspol. Dan saat videonya dikasihkan saya, apa yang saya katakan Mas Andro? Mbak, kamu piye?
Loh kan saya pinjam, Miss. Habis itu kan saya kembalikan. Tapi kan kamu nggak ngomong. Nek aku ngomong ini, sampean gorong tahu ditapuk karo sandal, aku langsung gitu, Miss. Ya, ntar direkam kan, ntar yang jelek saya lagi, Mas Andro. Loh, Ngurus hati-hati aja kepreset ya. loh enggak gini. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, Miss. Jadi gini. Makanya terkadang kita kan nggak ngerti bahwa manusia itu setiap menit bahkan setiap detik itu mudah berubah. Betul, Itu yang harus dipondasi kita dasar karena sekali lagi kita menghadapi nggak cuma 1, 2, 3 loh. Di betul, sini satu hari itu bisa ngomong sampai 500 orang loh kalau dihitung. betul, Ini betul. pengalamanku di masa lalu juga begitu, Miss. Jadi aku presentasi satu hari itu sampai 300 orang. Bahkan satu hari aku pernah ngomong sama paling tidak itu paling sedikit itu antara 300 sampai 400. Miss Yuni itu kan ngomongnya sama handphone. Betul, Saya betul, di depan langsung, otomatis di depan langsung ekspresi, mimik, muka, tingkah laku sama kegiatan itu diawasi. Makanya di sini saya kenapa lebih bisa tertata? Karena orang watching on offline. Jadi dia melihat perangai saya, dia melihat gaya bahasa saya, dia melihat sebentuk. Ini cerita kita cerita pengalaman ya, Miss. Jadi makanya aku bukan aku yang paling baik. Aku terus berusaha karena dunia saat ini online. Makanya kadang betul. aku pada saat ngomong, Mbak, nek gak terima sampean kau weplakin dasi yang ini. Terus ketika dia muncul ketawa, berarti dia bisa membaca frekuensi saya ngajak bercanda. Tapi ketika dia diem aku, Mbak, saya bercanda loh. Saya harus melempari itu. Karena saya melihat responnya dia diem kan, bis. Ini jangan-jangan dipikir beneran sama dia. Mbak, aku bercanda loh ya, kamu jangan marah. Sampean jangan marah, aku ngomong keras kayak gini supaya mencairkan suasana. Kadang yang serius kan nerimanya kan beda. Betul. Terkadang, Soalnya orang kan beda-beda, melankolis atau nah, makanya lawan katanya. makanya sebentar kita berhenti untuk melihat respon. Dalam pelajaran public speaking, dalam pelajaran berkomunikasi dengan orang lain, kasih jeda waktu sebentar untuk dia merespon apa. Jadi kadang hal sepele tapi bisa terlewatkan. Makanya kalau aku ngomong aja ya, aku gak ngerasani, aku ngomong di sini ya, kontring nonton silahkan. Gak ada rem. Kadang komunikasi itu butuh dua arah. Kalau mau komunikasi itu tepat. Jadi seperti itu, Miss. Aku sadar banget. Miss Yuni punya empati yang tinggi, yang besar. Bahkan hati punya lebar. Cuman terkadang paling kita butuh saringan aja. Jadi biar semuanya nggak lolos gitu. Ada sedikit saringan lagi gitu. Bukan rem ini, tapi saringan. Kalau rem kan jelas sudah cakep, sudah pakem. Ada saringannya lagi. Sebelum dari rem itu ada saringannya. Apakah ini tak rem? Apa tak lepas? Kan kayak gitu tuh, Miss. Ada tahap itu lagi. Sebenarnya saya sudah mencoba yang terbaik untuk Ya. mengkondisikan Cecenya. Karena sekali lagi, Mas Andro, saya bisa bilang, saya selalu bilang ada di tengah. Tapi sebenarnya secara jujur, saya itu lebih 60% ke Cecenya. Jadi saya itu tahu banget diri saya. Bahwa saya sebenarnya, saya selalu bilang, oh muipong le ya, oh muipong Cece, oh muipong puji. Aku tidak akan membantu majikan, aku tidak akan membantu Cece. Tapi sebenarnya arah saya 60% itu ke Cece. Karena kenapa saya 60% ke Cece? Karena saya tahu majikan punya ayat 1 pasal 1 yang dimana dia bisa pakai kapanpun dan selalu menang. Jadi kalau saya tetap ambil 50%, sebenarnya Cecenya tetap kalah. Kenapa aku lebih fokus ke Cecenya? Sama yang kata tadi, Cecenya mau nge-print karena ada masalah di Indonesia, saya pun tetap membantu dia. Padahal saya tahu penduduk permasalahannya. Dia minta sama saya tidak ngomong sama majikan, saya tidak ngomong. Kenapa? Memang saya 60% ke Cece. Jadi sebenarnya kalau hidup ini, sorry Mas Andro, mertua aku telepon. Oke, angkat aja. Oke. Mbak yang Jununu sehat selalu. Mas Andro jangan pernah lelah untuk terus membimbing kita agar bisa menjadi pembantu yang cerdas, rajin, dan kuat iman. Amin. Ya Mbak, kami sekuat tenaga akan berusaha. Dan sebenarnya kami tidak membimbing Mbak, kita cuma ngajak ngobrol, kita diskusi. Terlalu tinggi membimbing. Ya Allah lah yang memberikan jalan semuanya buat teman-teman semuanya. Kita ini hanya sebagai sarana. Yang jelas terima kasih doa sampean, doa baik.
akan kembali ke pengirimnya kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih Mas Andro, siap presiden. Kok manggil presiden? Nonton konten kemarin ini Mbak Charlie rantau saja. Itu ini orang Pekanbaru deh. Aku nggak ngerti juga sih. Penasaran ini. Oke, terima kasih ya. Silakan ajukan pertanyaan apapun. Lanjut Miss tadi. Oke, jadi sebenarnya saya pribadi, saya selalu bilang sebenarnya tidak ada kehidupan itu yang equal, yang balance gitu satu sama lain. Sebenarnya kita lebih memilih kesatunya, Mas Andro. Jadi saya sebenarnya fokus untuk membantu Cece memang. Karena bagi saya majikan, dia punya ayat 1 pasal 1 di mana selalu menang dan dia punya uang. Tapi kalau Cece sekali tertindas, selesai urusan. Tapi karena persepsi inilah saya selalu ngegasnya pol, ternyata kepreset. Jadi itu pun saya tidak menyesal Mas Andro. Saya selalu bilang sama mbaknya, saya tidak tahu tujuan kamu seperti apa Mbak, tapi saya tahu saya melakukannya demi kamu. Dan suatu saat kamu akan tahu apa yang kamu lakukan. Dan ini satu lagi cerita, karena nggak ada yang bertanya Mas Andro ya. Yang kedua, lanjut. Yang kedua adalah kemarin salah satu anak saya di interminate dengan majikan, kewajiban majikan sudah diberikan semua. Dan saya nanya sama anaknya, oke, katanya apapun nggak dikasih. Otomatis kalau apapun nggak dikasih, di depan agent di cabang lain, dia bilang apapun nggak dikasih. Oke, apapun nggak dikasih. Oke Mbak, saya mintakan. Majikannya mau terbang ke Singapura, aku bertengkar sama majikannya Mas Andro. Saya bertengkar hebat. Kenapa sebelum kamu tinggalin anakku, kamu tidak memberikan gaji, tidak memberikan tiket, tidak memberikan uang semuanya yang seharusnya didapatkan? Malunya di mana Mas Andro? Dia screenshot, anaknya sudah tanda tangan ambil uang semuanya. jadi saya bilang, saya telepon, Mbak, kamu piye toh? Loh saya nggak paham, Miss. Saya nggak tahu. Kamu tahu gajimu 8.000, ditambahin lagi 2.500, tambahin lagi 2.000. Kenapa kamu nggak nanya? Itu uang apa? Oh apa gitu ya, Miss ya? Iya Mbak, kamu dapat uang lebih kok nggak tanya? Kan harusnya memang itu bukan hak kamu, kenapa nggak nanya? Dada gini kenapa uangnya lebih? Jadi sebenarnya kalian harus nanya kalau ada uang lebih itu apa. Ojo megor komplain pinter, tapi nggak tahu uangnya itu buat siapa dan apa. Jadi sekali lagi saya pesan buat mbak-mbaknya, kalau bukan hak kamu, tanyakan juga. Kadang majikan ngetes. Jadi kalau gajimu 4.630, tiba-tiba kamu digaji 5.000, tanyakan. Cincang tim kayak kemtoa, cicin maika, opele ka. Jadi tahu itu buat kamu. Tapi kalau nggak ada majikan yang ngetes loh mbak, kejujuran itu dites loh. Jadi kalau dengan ini aja kamu nggak ada suaranya, suatu saat kamu berani melangkah lebih lagi. Saya pribadi, bukan masalah uangnya, bukan nominalnya, tapi kejujurannya. Itu aja Mas Ando. Nggak curhat kan? Tidak curhat, cuman berbagi. Saya cuman ingin bilang, sebenarnya ada beberapa asosiasi juga Mas Andro. Ada beberapa asosiasi juga yang curhat sama saya. Jadi orang asosiasi curhat. Kenapa nggak kita naikkan ke sini kalau di asosiasi? Ayo. Sudah ada titik komanya di atas. Mbak Yuni jangan direkam ya. Tapi bener tahu dari asosiasi. Anggotanya. Organisasi. Iya, anggotanya. Nah, kasih nomornya nanti buat saya. Terus dia bilang apa? Miss Yuni, saya mengalami apa yang Miss Yuni mungkin lihat dari YouTube saya ya. Jadi kan di situ saya bilang, aku iki kudu piye rek wis dicurhati, wis mengamuk majikan, ternyata kamu sing salah jeketek. Jeketek kayak gitu. Karena anak itu bilang, Mbak lek wis dibantu iki sing mantep. Ojo plan gitu loh. Dia ngomong seperti itu. Jadi dia setelah lihat di YouTube saya mungkin komen itu dan bilang, Miss Yuni saya juga mengalami itu, tapi saya nggak tahu lah. Kadang pingin ngamuk. Kadang-kadang aku paham kenapa kontreng barang melok ngegas Mas Andro. Kenapa kontreng ngegas? Itu kadang-kadang saya paham. Karena memang pelin-pelan. Sing kene wis ngotot, sing kono glewer kon dinti gitu loh. Jadi itu sebenarnya Oke, ya sudah. Masanya bukan di mereka. Tetap kita nggak melihat mereka. Karena gini loh, Miss. Kita harus juga tahu bodoh, nggak ngerti, lalai, nggak peduli, itu semuanya ini bisa jadi beda tipis loh. Betul. Makanya kita harus menganalisa apakah anak ini, sebelum kita melakukan sesuatu, kita make sure, memastikan bahwa apakah anak ini bodoh, anak ini nggak tahu, pura-pura nggak tahu, atau lalai, atau
atau benar-benar lupa. Ini loh, ini yang harus menjadi ketika kita mau melangkah, ya kan. Kadang-kadang wis ditowai mbak jeder. Kadang kita punya sepersekian detik untuk berpikir 4 hal tadi gitu loh. Aku bener ada yang curhat. Tak rungono ternyata memang bener. Pelajaran mendengarkan itu sangat penting. Tak rungono tetep. Mbak, sampeyan wis mari ngomong, tak anteni dia habis ngomong. Ini sampean butuh piye? Langsung tak tanyain. Jadi sekarang gantian aku ngomong ya, jangan aku ngomong sampean sela. Nanti kalau aku kasih jeda, itu tandanya sampean boleh menyela. Jadi biar enak kan pemahamannya. Kadang-kadang kita belum selesai ngeyelan kan mesti nyela. Tapi it's okay fine. Nah, kita harus belajar lagi tentang 5 hal itu, Miss. Sekali lagi ya, kita terus belajar, kita terus memperbaiki diri kita sendiri. Karena sekali lagi di hidup ini adalah ketika kita mampu dan bisa melihat diri kita sepenuhnya, kita orang yang menang loh, Miss. dalam ini belajar. Aku benbengi delok moco. Nanti kesalahanku di mana, aku mencoba mencari salahku gitu. Oke, tak baca lagi komenan. Terima kasih Miss Yuni dan Mas Andro, saran dan masukannya semoga bermanfaat untuk semua BMI dimanapun. Kuncinya bersyukur. Sehat selalu Miss Yuni, Mas Andro. Terima kasih. Doa baik akan kembali ke sampean Mbak Sarah Rayu, kebaikan yang lipat ganda. Terus tuai kebaikan Mas Andro dan Miss Yuni insya Allah akan mendapatkan yang lebih dan lebih suatu saat nanti. Yes, kami pasti itu. Dan atas doa sampean lebih itu pasti akan ada. Karena itu doa dari sampean semuanya. Oke, pertanyaan lanjut Miss. Saya kontrak keempat, tidak pulang ke Indonesia, berarti ini 8 tahun Miss. Kontrak keempat ya. Tidak pulang dan tahun depan finish. Mau lanjut kontrak kelima. Apa diharuskan cut King? Untuk peraturan saat ini, karena ingat saya berbicara saat ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini. Hari ini karena, ya? Iya betul. Jadi yang saya katakan saat ini tidak wajib cut King. Tapi ingat ya, peraturan selalu berubah. Selalu update diri sendiri. Karena tes PCR sekarang iya bulan minggu depan tes lagi. Jadi saya tidak berani. Saya sudah mengatakan bahwa seperti ini untuk saat ini. Jadi saya tidak berani untuk long term ya Mas Andro. Jadi kalau tahun depan kita lihat Mbak tahun depan gimana. Selalu ngikutin Bandung, page-nya Bandung. Jadi biar tahu update terbaru. Saya bilang hari ini dan sekarang masih tidak wajib untuk jutking karena corona kan masih belum stabil. Hari ini aja masih 1000 lebih. Jadi saya harapkan tahun depan bisa jutking. Jadi saya dan Anda bisa pulang Indonesia. Yes, amin. Oke, Mbak Tati Dio Oktaviani, ya kan? Untuk peraturan saat ini enggak, tapi sampean rajin update informasi. Kira-kira nanti di tahun ke depan atau semuanya kebijakan bisa berubah. Boleh nanti bertanya lagi di berikutnya kalau memang benar-benar mau finish. Kalau pertanyaan hari ini jawabannya tidak. Tapi kalau untuk, sekali lagi saya disclaimer, untuk 5-6 bulan ke depan peraturan bisa berubah. Mudah-mudahan sampean bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Mbak Tati Dio Oktaviani. Tidak ada pertanyaan lagi. Miss Yuni, mau lanjut atau mau selesai? Kalau mau selesai, saya tutup komenan di pertanyaan. Kalau mau lanjut, nggak ada masalah. Tergantung. Lanjut aja nggak apa-apa. Soalnya Toninya udah tidur. Aku tergantung, soalnya bojoku tak ungsikan di rumah mertua. Oh. Kalau ada bojoku diamuk. Aku kemarin ngobrol sing masalah presiden itu diamuk. Selamat malam Mbak Mas Andro dan Miss Yuni, calling visa. Nah ini sebenarnya aku mau bahas calling visa tapi agak riskan. Perlu dibahas nggak Miss? Atau tipis-tipis? Oke lah, ya sudah. Silahkan kalau mau yang disebut atau dinamakan calling visa, telepon saya pribadi atau datang ke kantor Jungwan ngobrol, silahkan. Tidak ada pertanyaan, luar biasa, pintar KBW-san. Nah, ini kita membahas ya kan komunikasi ya. Kenapa komunikasi dengan majikan? Ini kan menjadi kunci dari semua persoalan, Mas. Jadi betul. Komunikasi dengan majikan ini gimana sih supaya kita itu bisa mengkampanyekan agar teman-teman itu mau ngomong gitu loh sama majikan, diskusi atau punya keberanian untuk ngajakin ngobrol kalau memang sesuatu itu penting gitu. Karena mereka selalu berpikir bahwa
bahwa mereka itu bisa membaca pikiran orang lain, Mas Andro. Mereka seolah-olah itu punya ilmu nini pelet atau siapa Ilmu yang bisa perdukunan. membaca ilmu perdukunan. Jadi kayak kemarin ada satu masalah di mana cecenya itu misunderstand, yang majikan ditranslate pakai bahasa Indonesia dan bahasa translitanya korat karit. Habis itu cecenya translate ke bahasa Cina, juga bahasa Cinanya korat karit. Otomatis kan misunderstand satu sama lain. Jadi jadinya gagal paham. Dan merasa majikan tidak dihargai dan si Cece tidak dihargai. Jadi merasa mereka dijatuhkan satu sama lain. Sebenarnya tidak, Mas Andro. Mereka cuma miskomunikasi. Jadi tidak ada masalah. Sama kayak dulu majikan kan tahu bahwa Cecenya itu tidak makan babi. Otomatis kan dia minum sup babi. Yes. Benar nggak? Secara logika kan tidak minum sup babi. Kalau nggak makan babi, otomatis sup babi kan nggak minum. Dan kalaupun ada apapun di dalam, kayak ada daging-daging yang lainnya, otomatis nggak ngambil kan. Nah, majikan berpikir bahwa cecenya itu tidak akan ngambil apa sih? Kalau kita ngarani apa sih, Mas Andro? Ampase sup itu loh. Ampase itu loh. Kan dipikirnya nggak mau, jadi majikannya nyimpan di kulkas. Nah, tapi cecenya berpikir, oh alah yo atasnya tahu yo lo mosok yo disimpan sih. Aku ini pingin mangan tahu ki mau. Jadi cecenya kan tersinggung, Mas Andro. Yes. Dan ini kejadiannya bukan sekali dua kali. Beberapa orang selalu seperti itu. Jadi majikannya berpikir bahwa kamu nggak makan babi, otomatis nggak minum supnya, nggak minum cahnya, nggak minum ampasnya juga, nggak makan ampasnya juga. Ampasnya dimakan sama majikan besok gitu loh. Tapi cecenya berpikir bahwa metame jabang bayi atasnya tahu ramu kei. Jadi cecenya mau ngebreak gara-gara tahu, Mas Andro. Yes. Nah setelah dia datang, aku tanya kenapa. Bayang no Mbak Yuni, aku lo mangan. Atasnya pingin nyepet tahu, lo tahunya didelik di kulkas. Nah, kan aku dengar kayak gini emosi, Mas Andro. Aku takut nih majikannya di sebelah. Mbak, Dara ya, mau isi ya. Aku pingin nanya, mosok tahu ya kira kayak, hah, tahu apa? Lah gue terus aku nanya karena mbaknya di sebelah, tahu apa Mbak? Aku dhewe kan gak ngerti tahu apa. Kuwi lho Mbak, dhek kan masak sup tahune iku dilek pinggir lho kok di kulkas. Aku nanya sama majikannya, "Oh alah Yun, aku pikir yang ngerti lek kuwi dhek gelem mangan. Waya lek ngomong dadai aku mau tahu iku oleh apa ora." Nah, sekali lagi kan komunikasi. Kalau kamu mau ngomong. Yes. Sekali lagi komunikasi itu sangat penting. Ada pertanyaan nggak, Mas? Overthinking ya. Jadi masalah itu adalah overthinking, terlalu baper, terlalu perasa. Nggak bisa di Hongkong ya. Kita harus tanya, fix nanya. Sama-sama. Harus fix nanya, ya kan? Harus fix nanya. Betul. Kalau yang nggak tepat itu harus fix ditanyakan. Ini boleh nggak aku pakai? Ini boleh nggak aku makan? Aku boleh begini nggak? Aku boleh begitu nggak? Betul. Jadi kita kampanye. Jangan mudah tersinggung. Oke, di satu rumah kayak aku sama Tony sama Thomas, kan ada Cece di sini. Sekarang kan anakku kerja, otomatis kan aku nanya, apakah salah aku nanyain, Mbak Henry ku di mana? Mbak Korek ku di mana? Kan nggak salah, Pak. Bukan berarti aku menuduh dia mencuri. Iya, siap. Jadi kebanyakan mbak-mbaknya tuh sensitif banget saat majikan tanya. Jadi aku biasanya naruh korek itu loh di sana. Kenapa nggak ada? Bukan berarti nuduh kamu mencuri. Karena yang di rumah kan kamu. Majikan baru balik dari kerja nanyain kan nggak salah, Mas Andro. Tapi mbaknya berkata bahwa aku ini dituduh mencuri, Cek. Aku ini mosok korek tak colong. Sebenarnya itu gagal pahamnya di situ, Mas Andro. Ya, nanti kita campaigns tentang persoalan-persoalan seperti itu dan saya akan buat konten khusus. Saya bilang bagaimana tips, bagaimana karakter orang Hongkong itu bisa juga Miss Yuni ngobrol sama Miss Wah, suaminya Sing Sang atau Losai. Ini pertanyaan ya terakhir ya. Saya sudah tutup. Bojo saya tidak ndelok iki kan aku ngomong bojoku tak ungsekno langsung dia WhatsApp. Aku jemput dan lingkit. Salah ngomong. Oke. Halo Miss Yuni, maaf saya mau bertanya kalau renew kontrak di agent Miss Yuni bayar berapa majikannya? Maaf dan terima kasih nanti atas jawabannya Miss Yuni dan Mas Andro sukses selalu. 3.000 berapa Miss? Aku lupa. 3.380. 3.380 ya, Mbak Unyilmo. Oke, itu pertanyaan terakhir yang kita jawab. Sekali lagi dikasih closing statement dari Miss Yuni, silahkan monggo Miss. Closing statementnya. Saya cuma berkata buat mbak-mbaknya bersyukur apapun yang terjadi.
Jangan jangan mengeluh. Kalau kamu mengeluh itu syukurnya kurang, Mas Andri. Jadi sekali lagi lebih banyak bersyukur. Sebelum kita mendapatkan sesuatu, syukurlah dulu, baru kita mendapatkan. Jangan mendapatkan dan bersyukur. Dan itu tidak akan ada damainya buat kita. Kalau kita selalu mengharapkan orang lain baik sama kita, sebenarnya kita harus baik dulu sama orang lain, bukan kita baik sama orang lain. Jadi jangan dibalik-balik ya Mas Andro. Yes. Jangan kita mengharapkan orang baik sama kita. Biarkan kita baik sama orang lain. Kalau orang lain itu jahat, itu kan dia. Kita jangan pernah jadi mereka. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Andro. Yes, terima kasih Miss Yuni atas waktunya, segala jawabannya, segala apapun. Dan sekali lagi saya terima kasih yang sudah hadir di Bandung Enterprise. Selalu ada solusi buat teman-teman semuanya. Sehat dan bahagia, teruslah berjuang. Apapun yang kalian perjuangkan pasti ada hasilnya. Silahkan yakini itu dan jangan berpikir bahwa apa yang teman-teman lakukan itu hanya kesia-siaan belaka. Tapi yakinlah setiap apa yang kalian lakukan ada nilai dan hasilnya. Baik dan buruknya saya kembalikan ke dirinya masing-masing. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.